Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya sekali lagi dong. Semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema mengkritik. Gak bahaya tah? Langsung aja yuk. Bahaya gak sih tah? Kita bahas lagi aja yuk. Ustazah Nada. Iya Kak Sony. Tadi kan Ustazah Nada sudah menjelaskan bagaimana adab-adab untuk mengkritik. Bagaimana dalam Islam gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya kita sudah berusaha mengkritik sesuai adab gitu ya. Ternyata yang dikritik itu malah ngerasa wah ngegunain ini kesempatan untuk biar menjadi semakin viral, semakin terkenal. Karena ini konteksnya masih media sosial ya gitu ya. Yeah. Nah boleh nggak akhirnya kita langsung aja kita komentar langsung di kolom komentarnya. Biar semua orang lain lihat mengenai kesalahan dia. Kan sekarang suka banyak tuh yang kayak gitu tuh. Nah. Itu boleh apa enggak Ustazah Iya, Nada? mentang-mentang dia pegang media sosial gitu ya. Langsung aja lah. Baik. Set, di media sosialnya biar Iya. orang baca gitu. Kita bahas ya Kak Sony Silakan, ya. Ustazah. Baik, Masya Allah izin Ustadz Maulana, izin Ustadz Syam. Jamaah sekalian, ini yang sering kita hadapin nih ya. Kalau kita mau nasehatin orang boleh nggak? Ya boleh. Kemudian kalau kita dinasehatin ya gimana? Ya tentunya adalah kebaikan. Tapi memang kalau kita sudah memberikan nasihat kepada orang lain, udah nggak usah. Tugas kita ini adalah da'i. Tugas ini kita semua adalah mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Memberikan, menyampaikan kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka sudah sepantasnya kita menegur dengan bahasa yang baik, dengan aturan-aturan, dengan adab juga yang baik. Lalu bagaimana ketika sekiranya nggak diindahkan, pokoknya malah dicuekin aja. Udah. Tugas kita yang pertama adalah menyampaikan. Tugas kita adalah yang paling utama adalah supaya kewajiban kita gugur melihat sebuah kemungkaran, maka kita tegur. Nah, pernah juga dikatakan dalam kitab Jami'us Shaghir ini bahwasannya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya ketika engkau menerima satu ungkapan dari orang lain dan ungkapan itu memang ada pada dirimu, maka pertama jangan marah, jangan kesal, dan bahkan jangan membalas seolah-olah kita nggak pengen disalahkan, akhirnya kita menyalahkan orang lain. Lalu apa hikmahnya? Kalau sekiranya memang itu benar ada pada kita, maka jadikanlah itu momentum kita untuk mengintrospeksi diri. Coba kita redam, kita turunkan ego kita, karena memang manusiawi. Terkadang kalau dinasehatin ada orang-orang yang langsung berontak. Ada orang yang terkadang itu langsung frontal, pokoknya nggak mau dinasehatin. Nah oleh karena itu mudah-mudahan dengan menyimak kajian pada pagi hari ini, kita ini lebih mudah untuk mengintrospeksi diri. Kalau memang ada pada diri kita, kita rubah. Kalau sekiranya memang tidak ada pada diri kita, maka kita berdoa kepada Allah. Kalau memang itu adalah sebuah kritikan yang memang untuk merendahkan kita, semua pasti akan kembali kepada siapa yang mengucapkan. Oleh karena itu, udah kita yang mengkritik, gunakanlah adab-adab yang baik. Kalau memang kita dikritik oleh orang lain, usahakan kita jadikan kita jadikan itu sebuah momentum kita mengintrospeksi. Kita contoh, baginda Rasulullah SAW itu bukan orang yang anti kritik, bukan orang yang anti masukan. Pernah satu ketika pada peperangan ini baginda Rasulullah SAW pernah menentukan satu tempat untuk menetap baginda Rasul dengan para sahabat-sahabatnya untuk melawan musuh. Kemudian salah seorang sahabat berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apakah tempat ini adalah engkau tentukan sesuai dengan wahyu atau memang hanya sebuah strategi perang?" Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan ini adalah hanya sebuah strategi perang. Kemudian sahabat memberikan masukan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pindah tempat? Di sana itu ada tempat yang banyak airnya. Kemudian kita tutup tempat-tempat air. Kemudian ketika kita perang, kita masih punya persediaan banyak air, sementara musuh tidak memiliki persiapan air." Kemudian baginda Rasulullah SAW pun juga tidak langsung marah, tapi merenung sesaat, langsung berkata, "Baiklah kalau begitu, bagus juga usulmu, kalau begitu malam ini kita pindah." Oleh karena itu, itulah akhlaknya baginda Rasulullah SAW, patutlah kita contoh. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin memberikan nasihat, ucapan yang baik, kalau memang misalnya kita yang menerima masukan, jadikanlah itu tempat kita untuk mengintrospeksi diri. Tugas kita menyampaikan. Kalau memang gak diindahkan, bahkan langsung naik ke media sosial, ya udah jangan balas-balasan. Karena dikhawatirkan nih media sosial kalau memang jadi tempat berbalas-balasan, nanti bukannya mendapatkan kebaikan, malah nanti akhirnya
pecahan. Udah gitu nanti yang lihat jadi niru juga yang jelek-jeleknya iya, ya. kan banyak mata yang melihat kan. Betul. Tuh, itu hati-hati tuh Kaston itu. Terima kasih Baik, Ustazah sama-sama. Nada untuk penjelasannya, tepuk tangan dong. Berarti bagi yang dikritik jangan marah, jangan kesel, jangan dibalas. Kalau misalnya emang dirinya salah, introspeksi diri. Kalau dirinya benar, nanti kita bahas lagi ya setelah tayangan ini ya. Aku punya tayangan nih ya. Ini viral juga, ini siswi kritik pemerintah setempat. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Mengkritik Pemkot Jambi di media sosial, siswi SMP dilaporkan ke polisi. Kasusnya mengundang perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Setelah mediasi, Polda Jambi menghentikan kasusnya. Kini siswi tersebut mengalami kelelahan mental. Menurut kakaknya, siswi tersebut kini membatasi kegiatan. Keluarga juga berharap Pemkot Jambi menyelesaikan sengketa keluarga dengan pihak perusahaan yang menyebabkan kerusakan rumah nenek mereka. Mobil lalu lintas. Ustadz Syam. Iya. Seringkali yang terjadi pada masyarakat adalah mungkin ada hubungannya dengan tayangan tadi gitu ya. Ada Ya. orang yang mau mengkritik orang yang punya jabatan tuh ngerasa takut gitu ya. Betul. Nah aku pengen tahu deh sebenarnya ada nggak surat di dalam Al-Quran bagaimana cara kita mengkritik orang yang punya jabatan atau punya kuasa tertentu gitu ya. Khususnya untuk para generasi milenial yang pengen mencurahkan sesuatu yang menurutnya baik gitu. Oh, Masya Allah. Mohon Ada penjelasannya. kisahnya lagi. Ada kisahnya juga. Mohon Baik. penjelasannya Ustadz Syam silakan. Kita buka Al-Quran surah Thaha ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقلا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Allahumma arhamna bil Quran. Kembali kepada kisah Nabi Musa alaihi salam. Kalau tadi kisah Nabi Musa dikritik sama orang, dikritik sama kaum Bani Israel. Sekarang giliran Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkritik kebijakan ataupun untuk melawan daripada Firaun. Yang mana pada masa itu Fir'aun ini adalah seseorang yang kalau kita sebutin kejahatan apapun Bu, itu ada semua sama Fir'aun. Jadi kalau mau tahu jahatnya Fir'aun gimana, apapun kejahatan itu semua ada sama Fir'aun. Subhanallah. Maka Nabi Musa berserta dengan saudaranya Nabi Harun alaihi wassalam berdua, ya, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat untuk menceramahi, mendakwahi daripada Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri."
Nah ini dia nih, bagaimana sih caranya orang bawah nih kedudukannya mengkritik orang yang punya jabatan. Walaupun di mata Allah Nabi Musa lebih tinggi daripada Fir'aun. Tapi di mata masyarakat Fir'aun lebih tinggi daripada Nabi Musa. Nabi Musa merasa ketakutan bersama dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Tapi mereka berdua berangkat. Apa syaratnya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la taniya fi dzikri. Jangan engkau sampai lalai mengingatku. Banyak orang pengen mengkritik penguasa tapi lupa sama Allah. Banyak orang pengen mengkritik orang lain tapi dia lupa niatnya karena apa sih? Harusnya karena Allah. Dan juga disebutkan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka sebutkanlah dengan perkataan yang lemah lembut. Oh, harus niatnya karena apa? Habis itu lemah lembut cara mengkritiknya. Kalau lupa sama Allah, lupa segalanya nanti. Aduh, nauzubillah min dzalik. Aku mah kalau dikritik-kritik mah ketawa-ketawa aja. Kenapa? Geli apalagi di bagian perut. Oh, itu digelitik. Digelitik ya. Ya, salah ternyata. Terima kasih Tasya. Terima kasih untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong, jamaah dong. Tapi masih ada yang keganjel gak sih? Kadang ini kita udah ngeritik orang tuh salah gitu. Kita kasih tahu, Ustaz Maulana udah dikasih tahu, orangnya malah sakit hati gitu kan. Itu apakah malah kita yang jadinya zolim sama orang itu gak sih? Gini. Kalau kita mau mengeritik harus memiliki tingkat kesabaran. Sabar lagi tuh. Sabarnya 3. Sabar sebelum mengeritik dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dikritikin. Oh, oke. Siapin dulu. Ada Yang kedua, juga ya. pada saat mengeritik itu sesuai tadi disampaikan oleh Ustazah tadi, ada adab-adabnya. Makanya ini sabar dalam menyampaikan. Namanya berdakwah. Kemudian yang ketiga, sabar setelah menyampaikan. Oke. Persoalan dia mau dengar atau tidak, ya kita serahkan sama Allah. Oke. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Oke. Nah, kemudian apa sampai di sini? Tidak. Maafkanlah orang yang menolak masukan dari kita. Ya. Maafkan. Kemudian balas dia dengan kebaikan. Yang paling penting kalau mau mengerti orang, ayo lo, kaget kan tuh? yakni berikan keteladanan, itu yang paling penting. Oh, berarti kalau kita udah mengkritik sesuai dengan adab yang tadi Ustadz Maulana sampaikan. Ayo pergi sholat, ayo sholat. Dia sendiri tidak sholat. Harus ngaji, dia sendiri nggak ngaji. Gimana ceritanya? Kalau kita baik menyampaikan dengan baik sesuai adab, berarti kita nggak zolim ya? Enggak. Insya Allah enggak. Tepuk tangan lagi, semangat lagi belajar pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Karena jamaah yang ada di sini semangat semua, aku mau ngasih kesempatan untuk nanya ya. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya dulu, semangat dulu. Semangat. Oh, yang sambil senyum deh, boleh Ibu. Ibu silakan berdiri, namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ike Kusweti dari Wanita Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi. Masya Allah. Tepuk tangan Orang dong dari Sunda. Sukabumi. Masya Allah jauh-jauh. Mau nanya apa sih? Untuk Bu Ustazah. Oh, Ibu Ustazah Nada. Tapi bukan suami saya nih Bu Ustazah. Oh, Ini iya. ada Ayo, lo titipan disamperin tuh. pertanyaan dari teman. Oke. Maaf nih bapak-bapak kalau agak ini ya pertanyaannya. Enggak apa-apa, mau nanya apa sih? Begini, kalau kita menyindir suami, dari media sosial, Oh, dari medsos. ya, dari FB ya, dari medsos itu. Semua medsos ya. Ya, ada FB semuanya. Oke. Tapi dia itu nggak mengerti kesalahannya. Kalau kita bilang, kalau kita ajak dialog, dia malah marah, ngajak berantem. Takutnya berantem. Iya. Bagaimana Bu Ustazah? Oke. Jalan terbaiknya. Oke, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Ibu terima kasih untuk pertanyaannya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jadi nyindirnya lewat medsos. Gemes nih, saya mau jawab nih, Gemes Kak ya. Sony, gemes Karena kalau banget. misalnya ngomong langsung takut berantem. Iya, mau Gimana ngomong langsung Ustazah Nada? takutnya berantem akhirnya tapi curhat atau mengkritik di media sosial. Media sosial. Ya Allah, Mohon penjelasannya. Baik, makasih Kak Sony, jamaah. Iye. Oh, jamaah. Iye. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Emang yang di sini suka mengkritik suaminya di media sosial? Ayo ngaku. Ada gitu di sini. Ada. Habis soalnya suka berantem kalau langsung gitu ya. Nggak apa-apa kalaupun berantem itu lebih baik daripada mengkritik suami di media sosial. Karena kalau memang kita mengkritik kemudian ada selisih paham, ada percekcokan, maka insya Allah akan segera selesai, menemukan solusi dan itu nggak kemana-mana masalahnya. Tapi kalau seorang istri ini mohon maaf, kelepasan, kesel, akhirnya curhat dan mengkritik suami. Contoh, suami kok pelit amat sih, di-tag lagi suaminya. Ya Allah. Itu kira-kira yang tahu suaminya pelit berapa orang itu ya. Kok suami begitu sih? Atau nggak di-tag suaminya, cuma ada kalimat-kalimat terkait ya dengan suami. Akhirnya satu, tidak akan pernah masuk nasihat itu kepada suami. Dan bahkan bukan tambah damai, bahkan nanti ketika kita habis mengupload kemudian mengkritik di media sosial, sampai rumah langsung dipanggil sama suami, kamu nulis apa tadi di media sosial, betul apa enggak? Jadi oleh karena itu jangan jadikan media sosial itu untuk kita mengkritik orang lain, apalagi mengkritik pasangan kita. Udah paling enak cari waktu yang tepat, kemudian ajak bicara yang baik. Memang sesekali mungkin ada selisih paham. Mungkin selisih paham itu seringnya terjadi karena memang kurang memahami pasangan. Mungkin lagi capek langsung dikritik. Kemudian mungkin lagi suasana yang nggak cocok langsung disampaikan. Atau bahkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Pasti kalau disampaikan dengan bahasa yang baik dari hati akan diterima juga dengan pasangan dengan hati. Berarti lebih baik berantem ngomong langsung daripada di medsos ya. Iya. Ini Bu berantem Bu, abis ini Bu. Nggak gitu ya. Iya gitu ya. Nggak gitu ya. Baik, Terima kasih Mas Odi, Ustazah. sama-sama. Tepuk tangannya buat kita semua. Masya Allah. Ustaz Maulana kasih tahu lagi berita penting tanggal 17 Pokoknya Agustus gini, ada apa? buat semua jamaah, insya Allah tanggal 17 Agustus 17 Agustus jam 2023 8 pagi ada yang menarik nih kepada Ada. semua jamaah, ajak semua keluarga majelis taklim untuk datang di Tablik Akbar Islam itu indah dan bikin lapar festival. Di mana tempatnya? tempatnya di Transmart Graha Bintaro. Tanggal 17 Agustus pastinya Pokoknya ya. ayo semua, cepat Jam daftar. 8 sampai selesai ya. Daftarnya Caranya di mana? gimana Di sini. nih? Tinggal di scan QR code-nya atau lihat Instagram kita @islamitudindah Trans Pokoknya TV ya. seru. Seru banget. Nyesel kalau tidak datang. Seperti hari ini juga Apalagi seru. orang yang dekat-dekat sana ya. Iya dong, makanya tetap Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu dari mana, Bu?